Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Enyong, Renil Ngapak, orang kepenak. Nah teman-teman, gimana puasanya nih hari ini? Mudah-mudahan semuanya puasanya lancar ya. Dan gak terasa ini udah deket banget ya Lebaran, gak terasa puasanya udah mau bye-bye ya. Dan kita akan merindukan lagi bulan-bulan puasa seperti ini. Semoga kita bisa bertemu lagi Ramadan berikutnya ya teman-teman. Dan untuk hari ini saya masih seperti biasa ya, nggak sahur lagi, saya kebablasan lagi ya teman-teman. Udah bener-bener capeknya minta ampun, tetap aja udah alarm berkali-kali saya nggak sahur. Ini nggak bagus ya, jangan dicontoh ya. Karena saya itu terlalu capek mungkin ya, jadi bikin saya itu budek dengan alarm. Tapi alhamdulillah saya selalu kuat walaupun tanpa sahur ya. Sebenarnya bukan disengaja itu, saya itu benar-benar kepengen sahur seperti sewajarnya puasa yang normal ya, seperti biasanya gitu, seperti Ramadan ketika saya masih di Indonesia kan pasti sahur sama keluarga, senang. Mungkin karena di sini satu terlalu capek, dua itu gak ada temennya ya sahur, jadi rasanya kayak gimana ya, malas apa gimana gitu. Padahal sih ya saya pengen itu sahur, tapi tetap aja kebablasan. Bisa terhitung ya, saya puasa 1 bulan sahur itu cuma beberapa kali, yang sisanya itu seringnya nggak sahur. Padahal udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sahur, tapi gagal terus. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting saya kuat puasa. Insya Allah Allah maha tahu ya, maha tahu dengan keadaan saya di sini, amin. Saya rasa juga mungkin ada ya di luar sana yang sama seperti saya, tetap sangat semangat ya. Kalau yang bisa sahur, yang bisa bangun, maksudnya nggak budek kayak saya tuh, nggak terlalu capek kerjanya, sahur biar kerjanya tuh berenergi. Nah, di video kali ini saya mau cerita ya sama teman-teman, dan juga berbagi motivasi buat teman-teman terutama yang jadi perantau ya. Dari kisah kemarin 15 April ya, kejadian naas seorang TKW Hongkong yang pulang ke Indonesia untuk merayakan Lebaran, yang ternyata malah meninggal ditusuk sama anaknya sendiri hanya gara-gara uang. Nah, tapi sebelumnya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung selalu dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video trending apa berikutnya. Nah, langsung saja ya ke topik cerita, karena saya itu gak punya banyak waktu ya. Seperti biasa saya itu punya kesibukan banyak, dan saya itu nyempetin bikin video juga, asal-asal bikin, yang penting ada video gitu ya, biar nggak bolong alias nggak alpa. Jadi TKW itu beliau namanya Ibu Sunarsi ya, Ibu Sunarsi, dan dia mungkin udah kerja lama di Hongkong, dan kemungkinan itu majikannya baik, jadi bisa mengizinkan beliau untuk pulang setiap tahun merayakan Lebaran. Tapi sayangnya Lebaran kali ini dia belum sampai Lebaran ya, masih bulan puasa, dia harus kembali ke rahmatullah dengan jalan yang miris sekali ya. Dia ditusuk oleh anaknya 3 kali di bagian dada, perut, terus dada lagi, hanya karena uang. Menurut cerita ya, kalau setahu saya itu hanya karena masalah uang. Beliau itu menyuruh anaknya, karena anaknya kan udah dewasa ya, udah 27 tahun. Jadi dia tuh memberi amanah anaknya untuk membelikan tanah 50 juta rupiah ya. Ya lagian juga beli tanah itu kan juga untuk masa depan anaknya juga ya. Tapi sebagai anaknya ternyata tidak menjalankan amanah ibunya. Jadi otomatis pas ibunya pulang itu tanah nggak dibeli, kwitansi nggak ada, uangnya buat apa juga nggak tahu. Akhirnya kan seorang ibu itu ya marah, ya wajar ya. Sebenarnya ibu marah itu bukan apa-apa ya, sebenarnya dia untuk kebahagiaan anak juga, karena membeli bidang tanah itu juga kan untuk masa depan anaknya, nggak mungkin kan buat ibunya kan nanti sudah tua kan, dia bikinnya buat tabungan anaknya ketika beliau udah nggak ada gitu. Tapi yang jadi anaknya seperti itu. Udah anaknya, menurut cerita tetangganya ya, dia itu pengangguran, jadi mungkin dikasih uang 50 juta untuk beli tanah, malah
habis, mungkin habis ya, karena dia itu pengangguran. Jadi karena dia itu pengangguran dikasih uang segitu ya, mungkin ya sudah lah. Jadi dia merasa gimana ya, enjoy dengan uang yang seperti itu, terlena ya, kembali lagi ya, dia tuh terlena dengan uang ya. Jadi mungkin uangnya tuh ya udah jadi ke itu jadi sampah, nggak jadi apa-apa. Jadi wajarlah seorang ibunya pulang itu marah. Dan akhirnya pas ibunya pulang itu karena nggak ada bukti apa-apa, tanah nggak kebeli ya, terus nggak ada bukti apa-apa, intinya nggak ada hasil, ibunya kecewa, lalu sering marah-marah karena ya namanya ibu-ibu udah 47 tahun ya, kayaknya 47 tahun menurut berita itu ya, otomatis sudah emosinya udah tinggi lah, emosional, karena ibu-ibu udah setengah bayi itu kan akan kembali seperti anak-anak ya, gampang tersinggung, gampang marah. Karena ibu saya sendiri juga sudah seperti itu ya, tinggal kita sebagai anak harus bisa ngomong lah, bahasa Jawanya tuh ngasuh ibu kita. Dulu ibu kita yang ngasuh kita, dan sekarang lah giliran kita untuk mengasuh ibu kita ya. Nah, karena itu mungkin ya ibu Sunarsi itu marah-marah, akhirnya anaknya itu kan masih labil ya, anaknya itu 27 tahun, dia itu sakit hati ya, sakit hati tanpa pikir panjang, dia tuh dibutakan dengan emosi ya, karena uang, kembali lagi ya, karena uang. Mumet aku mikirin duit, karena uang guys, dia dibutakan untuk tega ya, tega sekali menghabisi ibunya yang tanpa dia sadari dia itu surganya ya, orang yang sudah menyayangi dia dari kecil, merawat dia dari kecil dengan penuh kasih sayang, berjuang tahun-tahunan di Hong Kong untuk membahagiakan dia, tapi ternyata yang jadi anaknya itu terlena hanya karena emosi ya. Sebenarnya dia itu yang salah, tapi dia malah terlena dengan emosi ya, hilang kendali karena uang, dia tega menghabisi ibunya. Aduh, sebenarnya saya mau bahas dari kemarin ya, cuma saya itu pas lihat beritanya itu langsung lemes, langsung kayak ya Allah, hampir aja nggak bisa nahan air mata ya pas hari itu. Karena saya juga seorang ibu, sama ya, saya juga punya anak, jadi baper gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini semuanya semoga aja ini cuma terjadi pada Ibu Sunarsi ya, nggak akan terjadi pada ibu-ibu yang lain. Cukup terakhir ya, mudah-mudahan jangan lagi terjadi yang seperti ini ya teman-teman. Aduh, bikin sedih lah ya, miris banget seorang ibu bisa dihabisi oleh anaknya sendiri yang sudah dibesarkan dari kecil ya. Bayangkan ya Allah. Jadi ya teman-teman, dari kasus ini ya kita bisa ambil pelajaran ya, kita bisa ambil pelajaran sebagai ibu ya, dari anak dan anak untuk ibu. Kita sebagai ibu, walaupun kita itu ibu atau ayah sama aja ya, kita orang tua misalnya, atau ayahnya di Taiwan atau gimana, pak ibunya di Taiwan gitu, sama kerja di luar negeri, intinya kita kerja keras untuk anak ya, untuk kebahagiaan anak-anak kita. Dan menurut saya ya, ini pembelajaran baik untuk sebagai orang tua. Jangan sampai kita memanjakan anak kita berlebihan ya dengan uang. Walaupun kita itu mampu, misalnya kita tuh kerja di luar negeri, atau suami kita juga di luar negeri, kita ibaratnya serba kecukupan ya untuk memanjakan anak. Tapi hal yang penting, kita itu nggak boleh ya berlebihan memanjakan anak, walaupun kita tuh mampu. Misalnya contohnya seperti ini ya, misalnya kayak anak saya minta HP, walaupun pada detik itu juga saya mampu membelikan dia, tapi saya nggak pernah ya yang namanya langsung membelikan spontan gitu, beli untuk dia. Jadi intinya lebih baik, alangkah baiknya kita ngasih sesuatu untuk anak, permintaan anak, misalnya anak pengen HP atau pengen motor atau pengen mainan atau apa itu, kita ajarkan anak-anak kita melewati perjuangan. Misalnya anak saya kan masih kecil ya, masih SD, baru masuk SD, dia lagi minta HP ya, lagi minta HP. Jadi saya tantang supaya dia tuh ngajinya lebih bagus, lebih baik, ngajinya pintar, sekolahnya prestasinya meningkat, pasti saya akan belikan HP gitu.
seperti yang sudah-sudah juga saya seperti itu ya, dia pengen beli mainan ini itu, tapi saya selalu memberi dia tantangannya, tantangan pokoknya ada aja tantangan untuk dia sebagai perjuangan untuk meraih apa yang dia inginkan. Jadi jangan sampai kita ya, anak minta HP langsung beliin, minta motor langsung beliin. Jadi suatu saat kita kan nggak tahu ya, namanya kehidupan roda itu berputar. Suatu saat kita tuh bangkrut ini, amit-amit ya, nggak ada uang, kita lagi pas ekonominya itu terpuruk gitu ya, terus kita nggak bisa memenuhi permintaan anak, dan si anak itu udah terbiasa apa-apa itu diturutin. Jadi kan si anak pasti kebiasaan ya, pasti akan marah, emosional ya, ngamuk. Karena ini juga pernah terjadi pada anak teman saya ya, dia minta motor, dia hampir ya, belum ya, hampir aja membunuh ibunya, hampir aja. Alhamdulillah tapi enggak. Itu suatu pelajaran besar buat saya sendiri ya. Dan satu lagi untuk anak ya, saya himbaukan untuk anak-anak yang udah dewasa ya, atau remaja, usia remaja, yang ibunya orang tuanya, ayahnya ibunya di perantau di negeri orang jauh ya, mati-matian. Untuk kalian ya, saya himbaukan untuk kalian ya, sebagai anak, tolong jangan terlalu banyak tuntutan ya untuk orang tua kalian. Jika kalian itu masih sekolahlah dengan baik ya, supaya membanggakan orang tua. Toh nanti kalau kamu sekolah itu baik, insya Allah kerjaannya pun baik, nggak susah dapat kerjaan, nggak akan jadi pembantu. Misalnya kalau anak perempuan nggak akan jadi pembantu seperti saya, ibaratnya sebagai contoh saya itu, karena saya itu nggak berpendidikan tinggi, akhirnya saya jadi babu. Tapi ya nggak apa-apa ya, yang penting halal. Cuma mana ada sih orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pembantu? Pastikan menginginkan semua anaknya menjadi orang yang sukses. Jadi untuk kalian ya, anak-anak yang di rumah, atau adik atau anak, atau pokoknya yang keluarga seorang pejuang dolar ya, pejuang dolar, pahlawan devisa negara terutama ya. Aduh maaf, itu berisik banget. Jadi tolong jangan banyak tuntutannya. Kalian tuh nggak tahu perjuangan kita itu sebagai TKW, TKI di luar negeri seperti apa. Kadang kita itu menahan segalanya untuk keluarga di rumah, apalagi untuk anak ya. Jadi tolonglah yang jadi anak jangan banyak tuntutan, mintalah sewajarnya, sebutuhnya. Kalau yang udah gede, yang udah mampu kerjalah untuk membantu perekonomian orang tua ya. Jangan tergantung sama orang tua. Yang namanya orang tua itu nggak ngerti umurnya sampai kapan. Jadi kalau kalian nggak bisa mandiri, itu payah. Jadi belajarlah mandiri supaya untuk kebiasaan nanti udah nggak ada orang tua, udah bisa hidup mandiri. Dan yang udah bisa kerja, lebih baik bekerja ya. Untuk anak-anak yang di rumah, anak-anak seorang TKW terutama, jangan mengandalkan ibu saya TKW nggak usah kerja dan saya dapat duit tiap bulan. Kalian tidak boleh seperti itu ya, kasihan ibu kalian. Jadi kalian harus perlu berjuang juga ya untuk menambah perekonomian keluarga ya. Jadi jangan sampai mengandalkan ibu-ibu kalian yang di luar negeri ya, kasihan. Karena di sini perjuangannya itu nggak mudah, nggak semuanya bernasib baik ya. Contohnya saya sendiri, nggak usah orang lain ya, saya sendiri ini gaji memang gede ya, di atas standar, tapi saya nggak bisa tidur selama 4 tahun. Bukan nggak bisa tidur tapi tidurnya benar-benar nggak waras ya, benar-benar bangun tidur kayak gitu terus. Atau enggak ya, setidaknya kalian yang udah dewasa ya, kalau ibunya ada yang di luar negeri seperti saya itu, anaknya udah dewasa, kalau mau bantu ibu gitu kan, sekarang itu udah zaman keren ya, modern ya, bisa itu yang namanya usaha online, dropshipping, atau syukur-syukur ibu kalian bisa memodali usaha kalian kan, sama aja kalian tuh mengembangkan mengembangkan uang dari ibu Anda, dari ibu kalian. Jadi ibu kalian kirim buat kalian minta modal pengen untuk dagang ini apa itu apa, buat bisnis apa kayak. Jadi misalnya punya 500.000, kalian kembangkan uangnya untuk bisnis, untuk usaha ya, nanti jadi 1 juta kan, lumayan kan, kalian dapat uang, terus modalnya udah dimodalin sama ibu kalian gitu. Terus untuk yang kategori banyak
beban ya, banyak tanggungan, kalian itu nggak punya modal ya, misalnya ibu kalian nggak mampu modalin karena banyak tanggungan di rumah untuk melunasi utang-utang misalnya. Jadi kalian itu nggak usah pusing ya. Sekarang kan banyak ya sistem dropshipping ya. Jadi dropship barang gitu. Kita itu nyetok barang secara online, terus kita ada yang beli, kita kirim ke alamat pembeli. Kita nggak usah packing, kita cuma tinggal terima itunya aja, apa, tadinya doang, apa itu namanya, fee-nya doang ya. Misalnya kan kita ambil dari perusahaan itu misalnya 50.000 gitu, dijual sama kita 60.000, jadi kan kita dapat 10.000 gitu ya. Kayak gitu kan udah membantu ya, walaupun sebagai dropshipper gitu. Jadi saya bawakan untuk anak-anak yang udah gede-gede ya, yang ibunya jadi TKW, tolonglah harus mandiri ya, jangan apa-apa ibu orang tua jangan senang banget minta kayak gitu. Mintalah sewajarnya, yang kalian gak mampu misalnya bayaran sekolah itu kan wajar. Terus kalau minta uang jajan ya sewajarnya, syukur-syukur kalian tuh bisa nabung biar nanti membantu orang tua, syukur-syukur bisa sambil bisnis online. Itu kan anak-anak zaman sekarang juga banyak ya yang udah pinter-pinter sekolah sambil bisnis, sambil nge-YouTube juga, sambil kerja di online, Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Itu kan banyak banget ya, saya udah melihat di sekeliling kampung saya, di situ udah banyak anak-anak yang hebat ya, alhamdulillah bisa membantu orang tua berpenghasilan sendiri, walaupun orang tuanya ada yang di luar negeri ya. Itu patut jadi contoh untuk anak-anak yang lainnya. Capek juga ini ngobrol ya, dan saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman, karena ini saya masih ya banyak pekerjaan lain yang harus saya kerjakan dan nggak bisa ditunda-tunda ya. Mau ganti pakaian yang musim panas ke musim dingin, musim dingin ke musim panas. Sekian saja ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini, dukung selalu dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terindah berikutnya. Terima kasih. Salam apak, orang apak, orang penak, dan salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next video.